wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca berdoa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan tambahan keilmuan dan tambahan pemahaman kepada kita semua, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada kita dan kekuatan untuk bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan semua yang kita ketahui dan kita pahami. Sebagaimana dalam firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan keilmuan, pemahaman, dan salah satu bentuk tanda sayang dan cinta Allah kepada seorang hambanya adalah dengan memberikan pemahaman terhadap kepemahaman dia tentang agama, insyaallah. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah di Ramadan yang penuh dengan keceriaan, insya Allah, meski suasananya sangat sejuk ya pada pagi hari ini, di tengah-tengah wabah COVID, dan kita mencoba untuk karantina diri dan tetap insya Allah tetap produktif. Kita coba mengkaji beberapa hal, dan pada kesempatan ini saya memohon maaf lebih dulu jika ada kata dan kalimat yang kurang tepat, terutama apalagi ada guru saya yang mulia, Ustadz Sa'dan, dan juga para asatis yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang diberikan dari Ustadz Fauzi kepada saya tentang membangun kekuatan ekonomi umat, dan slide-nya sudah saya sampaikan kepada Ustadz Eri Prasetya, dan insya Allah bisa dimaksimalkan nanti oleh para Ustadz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan karena ini bulan Ramadan ya, walaupun kajian tentang ekonomi, dan ekonomi punya keterkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama tentang ayat Quran yang sangat kita sudah ketahui bersama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa goal settingnya bulan Ramadan ini adalah dengan punya tujuan besarnya adalah untuk bisa mencapai ketakwaan. Dan sebagaimana kita pahami bahwa salah satu modal terpenting bagi seorang pebisnis muslim adalah ketakwaannya. Jadi antara takwa dengan bisnis itu punya keterkaitan. Sebab sebaik-baik modal dan sebaik-baik strategi adalah ketakwaan. Dan visi utama kesuksesan, saya tulis dalam slide saya, bahwa seorang mukmin pasti kepingin sukses. Dan itulah doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan yang ada di dunia dan minta kebaikan yang ada di akhirat. Suara saya terdengar? Dengar. Dengar ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Visi utama kesuksesan menurut Islam, kalau kita kepingin sukses, apa sih yang gambaran sukses menurut Islam? Menariknya, ikhwati iman rahimakumullah, Allah memberikan gambaran sukses bagi seorang mukmin itu, salah satunya tercermin di surat Ali Imran ayat 185. Yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang menarik di ayat ini, Allah memulai dengan kalimat pertamanya adalah tentang mengingatkan kita tentang kematian. Jadi bicara kesuksesan, konteksnya ternyata ketika kita mengingat kematian. Kita mengingat tujuan dari kampung akhir kita gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan karena itu, pada hari kiamatlah kemudian akan disempurnakan seluruh amal ibadah kita ya, seluruh pahala kita akan diberikan kesempurnaannya. Faman zuziha 'anin nar, gitu ya. Faman zuziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, gitu. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dialah yang sukses. Faqad faz. Dan ayatnya, di ujung ayatnya Allah berikan akhiran yang cukup menarik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kesenangan dunia itu adalah sebuah hal yang memperdayakan kita. Jadi dalam konteks ini, seorang yang sukses menurut kajian Quran, menurut Islam, menurut Quran adalah mereka yang terhindar dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sehingga seluruh upaya dan ikhtiar kita, termasuk dalam hal membangun kekuatan ekonomi, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kita terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan itu yang disebut dengan kesuksesan yang sejati. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dan masuknya surga kita, semangat kita masuk surga, ini kaitannya dengan semangat kita untuk masuk surga bersama keluarga besar kita. Ini kembali kepada konteks goal setting kita ya.
Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Bahwa dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Jannatu adni yadkhulunaha. Siapa yang masuk ke dalam surga bersama-sama? Wa man salaha min abaihim. Mereka dari kalangan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak kita, bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan mereka. Dan kemudian para malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan sedangkan para malaikat akan mengantarkan mereka masuk ke dalam surga di setiap pintu. Dan ini menjadi satu ayat bahwa salah satu pribadi orang yang sukses, pribadi muslim yang sukses adalah dia ingin menjadikan bahwa pribadinya sukses dan otomatis keluarganya sukses. Dan lagi-lagi yang disebut orang yang sukses adalah yang masuk surga. Jadi terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini bagian dari konteks besarnya kita dulu. Kemudian Allah mengatakan juga dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, bahwa hendaklah setiap kita mempersiapkan diri untuk pulang kampung ke negeri akhirat. Jadi kalau hari ini kita dilarang pulang kampung, ya dilarang mudik gitu ya. Mudik apa pulang kampung yang benar? Ya dilarang mudik, dilarang pulang kampung. Maka kampung bagi seorang mukmin sebetulnya kampung sejatinya adalah surga, tempat kakek nenek kita, Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa itu berawal mula. Jadi wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Hendaklah setiap kita berusaha untuk memaksimalkan kebahagiaan di negeri akhirat, kembali ke kampung kita. Yang menarik, ayatnya disambung dengan kalimat wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagian kalian yang ada di dunia. Saya lanjutkan, nanti ada kajian menarik dari kalimat wala tansa nasibaka minad dunya ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasadi fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai dan sangat membenci orang-orang yang sering berbuat kerusakan. Konteks dari ayat ini menceritakan tentang bahwa fokus utama kita adalah meraih kesuksesan yang paling utama, dan paling utama itu adalah kesuksesan di akhirat. Namun, Allah memberikan gambaran bahwa sebetulnya kesuksesan di akhirat itu bermula dari apa yang kita lakukan di dunia. Makanya ayatnya kemudian disambung dengan kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kalian di dunia. Apa yang harus dilakukan di dunia ini? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kalian memperbanyak berbuat baik di dunia itu sebagaimana Allah banyak memperbuat baik kepada kalian. Dan janganlah berbuat kerusakan. Nah, dalam beberapa kajian para ulama yang disebut dengan kalimat wala tansa nasibaka minad dunya, slide berikutnya, itu adalah terkait dengan perbekalan dunia yang harus disiapkan. Jadi, dan beberapa kajian para ulama menyebutkan, menafsirkan bahwa kalimat wala tansa nasibaka minad dunya itu ditafsirkan dengan sebuah hadis Nabi yang juga sangat populer di kalangan umat Islam, yaitu jika seseorang meninggal dunia, idza matal insan inqata amaluhu illa min salatin. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah atau jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kaitannya dengan wala tansa nasibaka minad dunya? Ternyata para ulama memberikan kajian, memberikan tafsiran terhadap kalimat wala tansa nasibaka minad dunya ini bukanlah yang seperti kita bayangkan pada umumnya, yaitu rumah, harta, mobil, emas, intan, berlian, ya, keluarga, dan seterusnya. Tapi kalimat jangan lupa bagian kalian di dunia, tidak hanya itu sebetulnya inti utamanya, tapi apa yang kita ikhtiarkan di dunia, kerjanya kita, usahanya kita, bisnisnya kita, rumah yang kita beli, mobil yang kita beli, kendaraan yang kita punya, harta emas, intan, berlian, dan permata yang kita miliki, itu harus kaitannya untuk mencari kesuksesan di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah itu. Caranya gimana? Wa ahsin, gitu, berbuat baiklah. Dan itu disebutkan dalam banyak kajian kaitannya dengan hadis Nabi yang terputus semua amal anak Adam kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa dari anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Jadi, ikhwati fillah rahimakumullah, apa yang kita kerjakan di dunia dalam segala macam konteks, dalam ikhtiar basyariahnya kita, ikhtiar manusiawinya kita, untuk kemudian memperbanyak harta perbendaharaan dunia kita,
tujuan utamanya adalah untuk memperbanyak ketiga hal ini, yaitu memperbanyak sedekah jariyah, memperbanyak ilmu bermanfaat yang disebarluaskan, dan kemudian memperbanyak doa dari anak-anak yang saleh. Walaupun dalam banyak kajian juga disebut bahwa anak yang saleh ini tidak harus mesti anak kandung, gitu. Kenapa? Karena boleh jadi jika ada suami istri yang tidak memiliki keturunan, wah dia tidak bisa mendapatkan yang ketiga ini. Maka disebutkan oleh banyak ulama, dia tidak hanya anak kandung, tapi boleh jadi anak-anak yang kemudian kita bina, kita asuh, kita didik. Apalagi sekarang banyak program orang tua asuh, ya anak-anak yatim yang kita pelihara, atau kita biayai hidupnya, kita didik, dan kita bantu beban hidupnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, di slide berikutnya terkait dengan kesolehan. Jadi ini kan jadi bicara tentang membangun kekuatan ekonomi umat itu punya kaitan dengan peningkatan ketakwaan. Nah, setelah memastikan bahwa kita berusaha bahwa memahami bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan di mana kita terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga, dan kemudian Allah memerintahkan kita tidak hanya pribadi-pribadi kita yang sukses, tapi kita juga harus memastikan bahwa keluarga kita pun ikut sukses, artinya masuk surga bersama-sama. Sebagaimana Allah mengatakan, anfusakum wa ahlikum naro, ya, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Tapi Allah juga memberikan dorongan kepada kita para dai untuk memastikan terjadinya keberkahan atas kesolehan kolektif. Jadi inilah mengapa Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia dan penuh dengan pembelajaran dan keteladanan, ketika Rasulullah SAW belum menjadi seorang nabi, beliau adalah pribadi yang saleh. Seluruh penduduk Mekah itu menyukai pribadi Rasulullah. Semuanya mengakui, dan itulah mengapa Rasulullah SAW dikenal sejak dari usia kecilnya sebagai Al-Amin. Sejak dari masih kecilnya adalah Al-Amin. Dan sangat disukai karena pribadi soleh, pribadi baik. Tapi begitu Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, pribadinya berubah menjadi pribadi yang muslih, pribadi yang tidak hanya salih, tapi dia juga kemudian memberikan interferensi dan pengaruh untuk memperbaiki keadaan masyarakat di sekitarnya. Artinya mulai membangun kesalehan kolektif. Dan disinilah letak kemudian terjadinya pertentangan dengan orang-orang di sekitar Rasulullah SAW. Kesalehan kolektif adalah keniscayaan ketika kita ingin membangun generasi yang terbaik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di surat Al-A'raf ayat 96 Allah memberikan gambaran bahwa bagian dari keberkahan, ya tentu di dalamnya tentu pasti salah satu di antara keberkahan di dalamnya adalah kekuatan ekonomi. Bagian dari keberkahan yang Allah berikan adalah dengan syarat utamanya adalah menjadi beriman dan bertakwa. Makanya tadi saya berikan gambaran di ayat pertamanya, kenapa menggunakan kalimat Ramadan, kutiba alaikumusiyam, di mana ujung dari ayatnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi gelar-gelar ketakwaan, sebab bagian dari kesuksesan seorang pebisnis, seorang pelaku ekonomi, seorang pengusaha muslim, syarat utama untuk bisa dia mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, modal utamanya adalah ketakwaan. Dia tidak bisa mengandalkan hanya pada kemampuan pribadinya sendiri. Walau anna ahlal qura, bayangkan ya, jika ada satu negeri, satu kota, satu daerah, satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, negara yang bertakwa, beriman dan bertakwa, maka Allah akan futuhkan lafatahna alaihim, Allah akan jadikan limpahkan kepada mereka barakatin minas sa'ar, keberkahan dari seorang ulama pernah mengatakan bahwa yang disebut dengan barokah itu adalah seperti layaknya sumur yang digali. Ya, sumur digali. Jadi kalau kita mengingat sumur digali, jadi sumur digali sampai ke bawah, kurang lebih mungkin 30 atau 40 meter, maka airnya yang terisi kurang lebih hanya tingginya 5 meter. Tapi kemudian diambil, tidak habis-habis. Itulah yang disebut dengan barokah gitu ya. Itu yang menarik. Dan apa yang membedakan antara keberkahan dengan istidraj gitu ya. Ada orang terus mendapatkan kesuksesan, terus mendapatkan penghasilan, terus mendapatkan income, terus mendapatkan kenikmatan. Apa yang bisa membedakan bahwa ini adalah keberkahan? Ini adalah rezeki yang Allah tambahkan kepada dirinya, kenikmatan-kenikmatan yang memberikan keberkahan kepada dirinya. Tapi bukan istidraj. Apa yang bisa menjadi indikatornya? Indikatornya menurut para ulama adalah yang membedakan keberkahan terhadap sebuah rezeki dengan istidraj adalah ketakwaan. Apakah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dia bertambah takwa, dia bertambah ibadahnya, dia bertambah takut kepada Allah Azza wa Jalla, atau kemudian dia semakin berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi perbedaannya adalah kepada pasca dia mendapatkan nikmat tersebut. Bagaimana cara dia bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Next. Nah, potensi apa yang kita miliki untuk kita kemudian bisa memaksimalkan kesolehan kolektif, kesolehan pribadi, kesolehan keluarga, kesolehan kolektif. Setidaknya kita harus memahami apa yang kita miliki. Dan inilah kajian-kajian materi tarbawi yang kita sudah dapat mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu. Salah satu di antara yang paling utama adalah memahami tentang potensi internal yang kita miliki. Bahwa kita memiliki, Allah memberikan potensi utama kita kepada kita. Itu potensi fitrahnya kita ya. Potensi ruhiyahnya kita. Bagaimana kita Allah lahirkan dalam keadaan muslim, atau mungkin ada yang menemukan Islam di jalan perjalanan hidupnya, sampai kemudian mudah-mudahan Allah akhirkan kita sebagai seorang muslim juga. Insya Allah, amin. Nah, potensi ruhiyah ini harus dijaga dan harus diberikan nutrisi. Dan nutrisi dari potensi ruhiyah adalah amal ibadah, zikir, istighfar, ya, tilawah untuk menjaga potensi ruhiyah. Dan bulan Ramadan adalah bulan momentum yang paling terbaik untuk meningkatkan, mengupgrade, kalau istilah bisnisnya ya, upgrade, scale up ruhiyah potensial kita, spiritual potensial kita. Kemudian potensi fikriyah, potensi akliyah gitu. Kita memiliki kemampuan Allah berikan yang membedakan kita dengan hewan, itu diantaranya adalah potensi fikriyah dan akliyahnya kita. Nah, potensi fikriyah atau akliyahnya kita ini harus diisi juga, diberikan nutrisinya. Apa diantaranya? Ya pasti keilmuan. Dan itulah mengapa di bulan Ramadan muncul dua pertanyaan. Ada berapa buku yang ditargetkan buat kita untuk kemudian kita baca lahap dan habis. Selain kita tentunya tilawatil Quran. Yaitu ada berapa banyak buku yang ingin dibaca. Ada buku-buku apa saja yang mau kita baca di sepanjang bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah potensi jasadiah, potensi fisik kita. Dan bulan Ramadan juga adalah bagian dari momentum tersebut. Nah, ada potensi-potensi itu internal dan ada potensi eksternal yang harus kita jemput, yang harus kita raih, kita jemput ya. Lebih tepatnya bahasanya kita jemput. Menjemput rezeki ya, bukan mencari rezeki sebetulnya, tapi menjemput rezeki. Karena Allah sudah sediakan, tinggal kita mau menjemput. Yang pertama tentunya adalah hidayah Allah. Hidayah Allah adalah yang paling termahal, dan untuk itu kita harus berusaha untuk menjemput hidayah Allah dengan meningkatkan tazkiyatun nufus dan memperkuat taqarrub ilallahnya kita. Kemudian memperbanyak ilmu dan kemudian mencari hikmah ya. Menemukan setiap hikmah pembelajaran dari setiap kehidupan kita. Next. Bagian dari memperkuat potensi ekonomi adalah memahami fungsi dan tugas kita. Jadi ini memang menariknya ketika kajian bicara tentang kekuatan ekonominya dalam konteks keislaman ya. Tugas manusia, bahwa Allah memberikan gambaran tugas manusia kepada kita. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Dan ayatnya sudah sangat kita kenal sekali, masyhur, di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, di surat Az-Zariyat ayat 56. Kalimat kata Abdullah artinya penghambaan kepada Allah, artinya kita siap taat, patuh tanpa kecuali. Kita akan berbisnis, membangun kekuatan ekonomi dengan satu-satunya cara, yaitu dengan apa yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seberapapun nikmatnya itu, seberapapun menggiurkan itu secara bisnis. Dan hari ini begitu banyak bisnis-bisnis yang boleh dibilang kategorinya syubhat gitu ya. Bahkan dilakukan oleh beberapa ikhwan dan kader sendiri. Nah, ini menjadi hal-hal penting, bagian penting tugas kita sebagai manusia. Yang kedua, tugas sebagai manusia adalah khalifatul fil ardh, sebagai wakil Allah, pemimpin di muka bumi. Dan ini punya kaitan dengan kekuatan ekonomi juga. Artinya, Allah memberikan gambaran kepada kita, tidak hanya sekedar sebagai seorang manusia, yang tugasnya taat dan patuh, sebagai seorang hamba, maksud saya, tapi Allah memberikan sebuah gelar besar kepada kita sebagai seorang mukmin, karena menurut para ulama, yang disebut dengan para khalifah ini, bukan manusia semuanya, tapi manusia yang beriman. Jadi kalau dia tidak beriman, maka gelar khalifatul fil ardh itu dicabut oleh Allah otomatis. Tapi ketika dia beriman, maka gelar itu, tanggung jawab itu menjadi utuh dengan dirinya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin memberikan kepada bumi ini, mengganti bumi dari sebelumnya dipimpin oleh bangsa jin, diganti pemimpinnya dengan bangsa manusia dari kalangan orang-orang beriman, yaitu para khalifah. Dalam kesempatan ini biasanya, dalam banyak kesempatan, saya suka bertanya kepada sahabat-sahabat yang mengikuti kajian tentang hal ini. Saya suka meminta untuk siapakah pemimpin yang masih hidup yang Anda kenal? Tolong sebutkan namanya. Siapakah pemimpin yang masih hidup, pemimpin dunia yang masih hidup yang Anda kenal? Tolong sebutin namanya.
Sebagian di antara kita mungkin akan mengatakan ya, Erdogan gitu ya, mungkin juga mengatakan Ismail Haniya gitu ya, kemudian mungkin mengatakan Donald Trump gitu ya, Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Padahal yang saya harapkan adalah setiap kita akan menyebutkan nama, iya betul, nama kita masing-masing. Jadi ketika ditanya siapakah nama pemimpin dunia yang masih hidup yang Anda kenal hari ini, kita setidaknya harus pertama kali menyebut adalah saya gitu. Siapa pemimpin dunia itu? Saya gitu ya. Masing-masing kita menyebut nama kita masing-masing. Firly Ramli gitu ya. Tujuan apa? Setiap mukmin ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dunia, maka dia akan memposisikan, membuat sikap, mengupgrade seluruh kemampuan dia untuk layak sebagai seorang pemimpin dan melahirkan generasi-generasi pemimpin berikutnya. Ketika setiap mukmin menyadari dirinya adalah seorang pemimpin dan menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Dan dia akan melanjutkan estafeta dakwahnya dia untuk melahirkan generasi-generasi pemimpin berikutnya. Dan itu insya Allah punya kaitan dengan kebesaran Islam, punya kaitan dengan ketinggian dari peradaban Islam. Mengapa hari ini umat Islam terpuruk dibandingkan dengan umat Islam di masa lalu? Karena umat Islam di masa lalu, di masa-masa keemasannya, menyadari tentang tanggung jawab, sadar tentang tanggung jawab dan peran dari kepemimpinan mereka sebagai khalifatul fil ard, sebagai seorang pemimpin di muka bumi. Setiap orang menentukan kelasnya masing-masing. Begitulah kata-kata motivasi bisnis gitu ya. Setiap orang memiliki kelasnya masing-masing. Dan kelas kita sebagai seorang mukmin, apalagi seorang dai, seorang kader tarbiyah, itu kelasnya kelas yang sangat tinggi. Dan itulah mengapa cara kita bersikap, cara kita berpikir, cara kita bekerja, cara kita berbicara, cara kita kemudian mengatur seseorang, itu harus berkaitan dengan kepemimpinan. Ayat ini sudah memberikan gambaran besar bahwa disinilah mengapa bangsa Arab mendengar kalimat ini, mendengar ayat ini diturunkan, wahyu diturunkan, itu umat Islam di masa Rasulullah ya, karena masuk kategori ayat Makkiyah itu umat Rasulullah itu pada masa itu berdecak kagum dan menyadari bahwa betapa besar potensi mereka. Itulah mengapa Rasulullah SAW menawarkan kemenangan dunia dan akhirat kepada kita. Kaitannya dengan kesadaran kita terhadap kepemimpinan. Yang ketiga dari tugas manusia adalah tugas sebagai seorang dai. Tugas sebagai seorang dai. Setidaknya ada 3 tugas seorang manusia kepada diri kita. Yaitu tugas seorang sebagai hamba, tugas sebagai seorang khalifah, dan tugas sebagai seorang pemimpin, dan tugas sebagai seorang dai. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Yang menarik, kajian ini dari banyak para ulama menyebutkan juga kalimat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ini kaitannya bukan fardu kifayah. Banyak ulama mengatakan begitu, tapi dia bukan bagian dari fardu ain. Jadi bukan berarti ada 100 orang dalam satu daerah, kemudian ada 50 orang yang menjadi dai, maka gugurlah kewajiban bagi 50 yang lain. Tapi kalimat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ini lebih kepada arahan bahwa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab tentang bil ma'ruf ya, tentang mengajak kepada yang ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itulah tugas keseluruhan umat Islam. Maka seorang mukmin, seorang kader dakwah, seorang dai yang memahami ketiga fungsi tugas sebagai seorang manusia, sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba Allah yang tugasnya berdakwah, yang tugasnya taat, patuh, tunduk, beribadah kepada Allah dan hanya melakukan segala sesuatunya karena Allah, dan mengkaryakan produktivitas karyanya juga hanya karena Allah gitu, dan untuk Allah, hanya untuk Allah dan karena Allah, maka dia akan kuat sekali untuk kemudian tidak mudah lelah. Dia kenapa? Karena kerjanya dia selalu lillah. Ini ada bukunya, judul bukunya ya, tidak lelah karena lillah gitu. Dia tidak akan mengalami kelelahan karena dia tidak mengharapkan pujian dari Allah. Dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Dia hanya mengharapkan pujian dan penilaian dari Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman di sekitarnya. Yang kedua, tugas dia sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketiga, dia menyadari fungsi dan tugas dia sebagai seorang dai. Ketiga fungsi tugas manusia ini, ketika disadari penuh oleh seorang kader dakwah, akan menunjukkan produktivitas dan karya-karya terbaik dia. Bahwa sebagai seorang hamba, dia akan melahirkan karya yang paling terbaik. Karena dia sebagai seorang pemimpin, maka dia berusaha untuk memberikan karya-karya yang paling terbaik sehingga bisa diikuti oleh orang-orang berikutnya. Dan pemimpin yang sejati, dia tidak melahirkan pengikut. Pemimpin sejati, dia melahirkan
pemimpin berikutnya. We are leaders, so we focus to create leader. Kita ini adalah pemimpin, dan fokus kerja kita adalah melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Leader not create followers. Leaders create leaders. Pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi fungsi kita adalah bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya agar estafeta dakwah ini, estafeta gerakan dakwah ini menjadi jauh lebih besar. Dan yang ketiga adalah fungsi sebagai dai. Nah, ini kaitannya dengan rekrutmen, ya, kaitannya dengan rekrutmen. Next slide. Nah, ada 10 ciri pribadi muslim sejati yang menjadikan kita bisa memaksimalkan ketiga tugas dan fungsi seorang manusia. Mengapa Allah menjadikan kita sebagai manusia? Mengapa Allah tidak menjadikan kita sebagai hewan, batu, rumput yang bergoyang, angin yang berterbangan, burung yang terbang, dan seterusnya. Tapi Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia, dan alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia yang muslim. Mudah-mudahan hingga akhir hayat. Maka untuk memaksimalkan ini, subhanallah, alhamdulillah kita berada di jamaah yang penuh barokah ini. Imam Syahid Hasan Al-Banna memberikan sebuah gambaran tentang 10 ciri pribadi muslim sejati. Dan ke-10 ciri pribadi muslim sejati ini, jika kita optimalkan secara maksimal, kita berusaha untuk memaksimalkan bahwa itu menjadi bagian dari muasafat diri kita sendiri, ya, karakteristik bagi diri kita sendiri, maka insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama, yang sama-sama kita sudah hafal, yang pertama adalah salimul aqidah. 10 ciri pribadi muslim, dan ini bagian dari konteks kekuatan ekonomi umat, di mana umat akan semakin kuat ketika 10 ciri pribadi ini dipahami dengan betul oleh setiap mukmin. Yang pertama adalah salimul aqidah, memiliki keselamatan dalam akidah yang selamat. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya benar. Yang ketiga, matinul khuluq, di mana akhlaknya sempurna. Kemudian qawiyul jism, jasadnya juga sangat kuat. Muthaqafulil fikr, dan punya keluasan dalam wawasan kemampuan berpikir karena dia banyak membaca. Kemudian mujahadah li nafsih, dia bersungguh-sungguh dalam berbagai urusan. Dan ini menjadi PR penting, ya. Banyak sekali di antara kita, umat Islam, itu kurang bersungguh-sungguh dalam banyak hal, sehingga tidak menghasilkan karya-karya produktivitas yang terbaik. Harithun ala waqtih, mencoba teratur terhadap pengaturan waktunya. Munazzamun fi syu'unih, teratur dalam banyak urusan. Semua urusan dilakukan dengan rapi, rumahnya rapi, penampilannya rapi. Kalau naruh sendalnya juga naruhnya rapi, taruh tempat kembali di tempatnya, dan seterusnya. Dari yang kecil sampai yang urusan besar. Qadirun alal kasb, punya kemandirian secara ekonomi, nafi'un li ghairihi, dan bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa saya harus sukses? Karena saya seorang muslim. Itu aja jawabannya. Jadi kalau ditanya tentang kekuatan ekonomi, pasti punya kaitan dengan kesuksesan. Pertanyaannya, kenapa saya harus sukses? Ya, karena saya seorang muslim. Bukan karena yang lain, karena saya seorang muslim. Bahwa kemudian ada tambahan-tambahan berikutnya, alasan berikutnya adalah alasan-alasan bagian yang menambah. Wah, ini slide-nya belum berubah nih. Ya. Lalu, supaya bisa sukses, maka kita harus produktif. Harus produktif. Banyak melahirkan karya-karya terbaik kita, supaya kemudian menjadikan karya-karya kita itu menghasilkan sesuatu. Ya, memberikan revenue, kalau dalam bahasa Indonesia menghasilkan revenue, mendapatkan income yang baik, sehingga kemudian kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Nah, apa itu produktif? Saya buat formulanya. Apa yang disebut dengan produktif? Produktif itu adalah gabungan dari formulasi. Pertama, fokus dengan target. Jadi, bagian dari nilai-nilai produktivitas ini, ya, ini minta tolong Ustadz Eri bisa slide-nya dilanjutin. Slide-nya belum lanjut nih. Erinya kayaknya kemana ya. toh ini? Lanjut aja. Jadi, nanti dia balik gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi, bagian dari nilai-nilai produktivitas, yang pertama yang disebut dengan produktivitas adalah fokus dengan target. Jadi nggak bisa kita produktif kalau nggak punya target, gitu, nggak punya target. Ini kalau bicara dalam konteks ekonomi, ya. Dalam konteks ruhiyah juga begitu. Di bulan Ramadan, supaya Ramadannya produktif, tiada hari, tiada waktu yang terbuang dengan sia-sia, maka kita mesti punya target Ramadan. Setiap pribadi-pribadi da'i, apalagi kader dakwah dan keluarganya harus memiliki target-target di bulan Ramadan. Memastikan tiada hari dan tiada waktu yang terlewati tanpa sia-sia, gitu ya. Nah, dalam konteks ekonomi apalagi gitu, dalam konteks bisnis apalagi, tidak ada bisnis tanpa target. Kalau dia bisnis tanpa target, itu namanya bukan bisnis, tapi namanya dagang, ya. Dan ketika kita ingin membangun kekuatan ekonomi umat, tentu kita harus punya target, masing-masing kita punya target. Nah, fokus dari target ini dikalikan, ya,
dikapitalisasi nilainya dengan melakukan kinetic energy. Ya, bukan potensial energi, tapi kinetical energy, energi gerak yang totalitas. Perbedaan antara energi potensial, kalau boleh reminder sedikit ilmu fisika kita, energi potensial itu seperti air terjun, atau seperti kita melepas benda dari atas. Itu disebut energi potensial, hanya berdasarkan potensi gravitasi. Seperti bagaimana Allah menakdirkan kita lah, kira-kira begitu namanya, ya ikuti takdir aja, itu namanya energi potensial ya. Bagaimana air mengalir aja, itu namanya energi potensial. Tapi yang disebut dengan nilai-nilai produktivitas dalam formulasi yang kita buat, itu adalah kinetical energy. Kinetical energy adalah seperti kita melempar bola, seperti kita mengayunkan tongkat kasti misalkan. Itulah yang disebut namanya kinetical energy. Jadi ketika fokus dengan target kita, kemudian dikapitalisasi dengan energi kinetik, gitu ya, dan dioptimalkan dengan optimizing time, memaksimalkan waktu yang tersedia, maka menjadi waktu produktif, hasilnya menjadi yang terbaik. Dan itu semua dalam konteks towards maximizing reward in the akhirat, untuk mendapatkan hasil terbaik di akhirat. Sebab apa? Sebab bagian dari cara Allah menyuruh kita untuk bersyukur adalah dengan bekerja. Sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam sebuah ayat di Quran kepada Nabi Daud. Ya'malu Dawuda syukra. Gitu. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi bayangkan konteks bersyukur dalam Islam salah satunya adalah memaksimalkan kerja. Ya, ya'malu Dawuda syukra. Hendaklah kalian keluarga Daud bekerja untuk bersyukur. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, itu disebut dengan produktif. Jadi, ketika seorang mukmin, seorang kader dakwah, dia punya target, dia punya impian, dia punya cita-cita, dia punya passion, dia punya gairah, gitu ya, dimaksimalkan dengan kinetical energi, artinya dia punya rencana kerja harian, mimpi itu di breakdown menjadi rencana kerja harian, di breakdown dengan apa yang harus dilakukan dari hari ke hari, day to day, ya, kemudian dimaksimalkan waktunya dengan maksimal, maka insya Allah hasilnya yang terbaik. Jadi tidak boleh ada seorang mukmin, apalagi kader dakwah, tidak punya perencanaan hidup, tidak punya target hidup. Sebab itu bagian dari ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalimat perencanaan, kalimat planning diapit dengan dua kalimat takwa di surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, wattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa. Wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, gitu. Dan hendaklah setiap kalian merencanakan apa yang mau dikerjakan di hari esok. Terjemahannya memang atau nyatakan itu terkait dengan hari akhirat. Ya, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Tapi dalam banyak kajian menyebutkan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, itu kaitan juga dengan perencanaan. Sebab berkaitan dengan hari akhirat yang adalah akhir dari kehidupan kita secara total, itu berkaitan dengan perencanaan yang kita lakukan di masa hidup kita. Next, yaitu ya. Nah, apa yang disebut dengan sukses? Gitu. Tadi sudah kita sebutin gambarannya. Sukses, ini mohon maaf ada logo HN ya, karena ini memang slide materi dari aktivitas bisnis saya di HNI. Nah, saya mendefinisikan definisi sukses itu secara breakdown ya, kalimat faman zuziya anin nar wa udkhilal jannah itu faqad faz gitu. Siapa yang dibebaskan dari azab api neraka dimasukkan ke dalam surga, itu saya breakdown menjadi 5. Dan ini sebetulnya bagian dari doa. Ini sebetulnya slide yang diturunkan dari doa yang masyhur, doa yang terkenal, bukan doa dari Nabi ya, bukan doa yang ma'thur. Yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Gitu ya. Itu doa yang sangat masyhur. Di HNI, di tempat aktivitas bisnis saya, diturunkan, di breakdown menjadi definisi tentang peluang sukses 5S. Yang pertama, orang yang sukses itu adalah orang yang selamat, karena dia selalu pakai yang halal, dia memaksimalkan peran kontribusi sesama umat muslim, gitu ya. Karena dia nggak cuma sekedar mencari yang halal, tapi dia juga mencari yang diproduksi oleh umat Islam. Maka ini akan membangun kekuatan ekonomi umat. Dan disebut dengan sukses juga adalah sehat. Dia senantiasa menggunakan segala sesuatu yang thayyib, yang terbaik, yang berkualitas. Nggak cuma halal, tapi juga thayyib, yang artinya qualified product, high qualified premium product. Ya. Yang ketiga, smart. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki pengetahuan dan skill yang mumpuni. Dia senantiasa mengupgrade kapasitasnya. Dia senantiasa scale up capacity kemampuan pribadinya. Dia banyak membaca, dia banyak mengikuti pelatihan, dia banyak mengupgrade diskusi dengan orang-orang yang terbaik supaya dia kemudian bertambah cerdas, wawasannya semakin bertambah luas. Dan orang yang sukses otomatis juga dia orang yang sejahtera, punya kemandirian secara ekonomi. Ya,
Dalam konteks kita kepingin kaya karena kita ingin memberdayakan orang, empowering. Semangat kita adalah memberdayakan orang. Dan itu semua hanya bisa diraih dengan faktor yang kelima, yaitu memperbanyak silaturahim. Sebab ada sebuah hadis Nabi yang sangat mulia dan sangat kita kenal bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ingin diperpanjang umurnya, hendaklah dia memperbanyak silaturahim, gitu. Memperbanyak silaturahim. Nah, dulu waktu saya masa-masa awal ya ngaji, itu nggak paham dengan hadis ini maksudnya. Mengapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, ingin diperbanyak rezekinya, maka hendaknya memperbanyak, siapa banyak yang ingin diluaskan rezekinya, diperpanjang umurnya, maka hendaklah mempersambung tali silaturahim. Kalau banyak silaturahim kemudian akhirnya menjadi luas rezekinya, masuk akal. Buat saya masuk akal. Banyak silaturahim, berarti banyak ketemu sama orang, banyak relasi, banyak network, banyak jaringan, rezeki makin luas. Tapi yang menarik, Rasulullah mengatakan, diperpanjang umurnya. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya, dan diperpanjang umurnya, hendaklah memperbanyak silaturahim. Loh, kalau teman saya banyak, relasi saya banyak, network saya banyak, luas banyak, apakah umur saya bertambah panjang? Oh, insya Allah, mudah-mudahan ya. Artinya, mau sampai berapa tahun? Usia kita paling banyak 60-70 tahun, kata Rasulullah. Kan nggak mungkin sampai 80, 90, wallahu a'lam bishawab. Tapi akhirnya seiring perjalanan, saya akhirnya semakin memahami yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Mudah-mudahan ya, bahwa ternyata yang dimaksud dengan Allah, dengan Rasulullah adalah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah memperbanyak silaturahim, adalah kaitannya dengan empowering, kaitannya dengan pemberdayaan. Jadi ketika kemudian dia sukses, dia berhasil, dan dia kemudian menjadikan banyak silaturahim, dia membangun tali silaturahim ya, membangun tali kasih sayang ya, menebar kasih sayang, menebar manfaat dengan banyak orang, maka umurnya menjadi panjang. Kenapa? Karena dia menebar manfaat. Artinya apa? Usianya memang segitu, tapi Rasulullah mengatakan umur gitu ya. Umurnya panjang, dipanjangkan umurnya. Siapakah orang yang paling panjang umurnya pada hari ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling panjang umurnya. Kenapa paling panjang umurnya? Karena Rasulullah adalah orang yang memiliki manfaat, menebar manfaat paling banyak gitu. Sebab kisahnya masih diceritakan, buku-buku dan literatur yang masih disampaikan oleh banyak orang. Artinya meskipun sudah melewati 1.400 tahun, dia tetap diceritakan kisahnya. Orang masih mengingat namanya, orang masih menyebut namanya, baik temannya, kawannya, pecintanya, pengikutnya, bahkan sampai musuh-musuhnya pun masih tetap menceritakan namanya. Dan itu yang disebut dengan diperpanjang umurnya. Gitu. Menurut saya begitu ya. Tadabburnya saya, bukan tadabbur apa, pemahaman saya terkait dengan hadis ini. Jadi, ketika orang itu sukses dan kemudian dia memberdayakan banyak orang, dan manfaatnya bisa diterima oleh banyak orang, maka umurnya menjadi panjang. Karena kisahnya dibukukan, kisahnya diceritakan, selalu didoakan, namanya disebut, gitu ya. Jadi inspirasi banyak orang, dan orang terinspirasi untuk bergerak seperti dia, ingin jadi seperti dia, gitu ya, mengikuti langkah dan gerak dia. Wah, itu jadi amal jariah lagi malah ya. Nah, itu maka disebutnya umurnya panjang, gitu, umurnya panjang. Bandingkan dengan orang yang kemudian tidak pernah silaturahim, tidak pernah membangun jaringan, manfaat yang dibagikan tidak banyak membangun umat, gitu ya. Maka ketika dia meninggal, dilupakan oleh banyak orang. Ya, umurnya pendek, usianya pendek, umurnya lebih pendek lagi. Nah, itulah ya kira-kira yang terpahami oleh saya dengan hadis tersebut. Berikutnya, Rasulullah berkaitan dengan produktif. Nah, ini kaitannya dengan produktivitas ya. Jadi, apa yang dibangun oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang salah satu hadis yang disahihkan oleh banyak ulama, salah satunya oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan ada 7 hal yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah terbaring dalam kuburnya setelah wafatnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan suatu ilmu. Waduh, ini bahagia banget. Ini Ustadz Sa'dan paling banyak nih pahalanya nih. Ya, karena banyak mengajarkan ilmu, punya sekolah. Wah, ini salah satu hal yang saya sangat iri dengan Ustadz Sa'dan dan punya mimpi dan cita-cita untuk membangun seperti beliau. Orang yang mengajarkan suatu ilmu. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai. Ini maksudnya sungainya terputus ya. Kemudian diperluas, dilancarkan oleh orang tersebut. Kemudian menggali sumur. Ini maksudnya dia banyak menggali sumur-sumur untuk kemudian menjadi sumber air minum. Maka kalau ada orang yang menawarkan untuk wakaf sumur, jangan ditolak. Meskipun cuma sedikit, setor 50.000, 100.000, setor gitu ya, setor kiri. Yang penting kita meyakini dan paham bahwa orang tersebut adalah orang yang amanah.
Tujuan apa? Karena itu bagian dari amal-amal terbaik, kata Rasulullah, produktif. Kemudian orang yang menanam kurma, wah ini bagian di sini nih, menanam kurma. Jadi bagian dari menanam kurma ini adalah bagian penting seperti membangun usaha. Jadi dia menjadikan bahwa kurma yang dia tanam itu hasilnya akan dia bagikan kepada orang lain. Itu maksudnya dari kaitan dengan hadis Nabi yang kaitan dengan menanam kurma, gitu ya, menanam kurma. Jadi menanam kurma ini adalah seperti orang yang membangun usaha, membangun kebun, dan kemudian hasil dari usahanya, kalau sekarang kita nggak menanam kurma ya, hasil dari usahanya, hasil dari kebunan tersebut dia gunakan untuk memperbanyak sedekah dan wakaf kepada orang lain. Kemudian orang yang membangun masjid. Nah, ini orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid ini juga orang yang kemudian mendapatkan nilai manfaat yang besar. Menjadi amal jari. Susun secara finansial, bagian dari keniscayaan. Karena kita memang membutuhkan. Karena kita ingin amal jari kita banyak. Orang yang mewariskan mushaf. Wah, ini juga mewariskan mushaf. Artinya dia, mushaf ini di tadabburinya juga bagian dari mengajarkan ilmu ya, mewariskan mushaf, mewariskan buku ya, terutama mushaf karena hadisnya seperti adalah mushaf, dan meninggalkan anak-anak yang soleh yang memohonkan ampun buat dirinya setelah dia meninggal. Jadi ada 7 hal yang sebetulnya kalau kita ingin sukses, kita ingin berhasil, tujuannya adalah untuk memperbanyak ke 7 hal ini. Kita ingin mengajarkan ilmu yang banyak, dan para duat, para kader dakwah, para ustadz, para asatidz adalah para kader-kader dakwah di jamaah ini orang yang berada di poin nomor 1. Gitu. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai, itu artinya sumber kehidupan. Yang menggali sumur, ya kalau kita bisa buat programnya bagus sekali. Menanam kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan itu semua membutuhkan namanya kekuatan finansial. Kaitan dengan bulan Ramadan, next, slide berikutnya, kaitan dengan bulan Ramadan, saya ingin menggambarkan bahwa setidaknya seorang dai, setiap kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan produktivitas. Tidak boleh loyo, tidak boleh lesu, tidak boleh lemah, tidak boleh lunglai, tidak boleh kemudian menjadi tidak produktif. Sebab ternyata sejarahnya tidak begitu. Islam memberikan sejarah, memberikan gambaran bahwa umat Islam justru amat sangat produktif sekali, pakai banget justru di bulan Ramadan. Kalau kajian kesehatannya justru ketika di bulan Ramadan, darah kita tidak berkumpul di perut, karena kita nggak makan gitu ya. Kurang lebih sekitar 8 jam nggak makan. Maka darah kita berkumpul di mana? Berkumpulnya sebetulnya di otak. Jadi sebetulnya ketika orang ngantuk, banyak ngantuknya di bulan Ramadan, itu cuma satu faktornya. Berarti dia tidak punya target di bulan Ramadan, dia tidak melakukan produktivitas di bulan Ramadan, tidak ada yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dan itulah challenge-nya sebetulnya, tantangannya di situ. Karena sejarah membuktikan bahwa umat Islam memiliki begitu banyak peran-peran terbaik dalam sejarah yang tercatat oleh sintagma sejarah terkait dengan bulan Ramadan. Di antaranya adalah perang Badar Al-Kubra, seperti yang kita kenal, perang Fathu Makkah, ya penaklukan kota Mekah. Ini yang saya kasih warna merah beberapa poin-poin penting ya. Kemudian Ma'rakah Qadisiyah, penaklukan Persia ya, perang Qadisiyah, penaklukan negeri Andalusia, itu juga ya, semenanjung Iberia, kurang lebih 2,5 negara kalau sekarang ya. Spanyol, Portugal, dan sebagian dari Prancis di bagian selatan itu ditaklukkan oleh umat Islam oleh Tariq bin Ziyad gitu. Itu pada bulan Ramadan. Kemudian pertempuran Manzikert dan Malazgirt ini adalah awal mula dari pembukaan penaklukan Konstantinopel, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Pertempuran Hittin, ya, pertempuran Hittin adalah penaklukan penguasaan kembali Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan pertempuran Ain Jalut. Pertempuran Ain Jalut adalah salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dilakukan oleh Sultan Saifuddin Al-Qutuz, di mana ketika itu pasukan Mongol dianggap sebagai pasukan yang tidak terkalahkan di muka bumi. Setelah mereka berhasil menghancurkan luluh lantakan kekhilafan Abbasiyah, kemudian hancur luluh lantak itu Baghdad itu, kemudian Mongol menjadi pasukan yang tidak terkalahkan, sangat ditakuti. Bahkan umat Islam pada saat itu memilih untuk tidak bertemu di medan perang dengan pasukan Mongol. Tapi kemudian mitos itu dihancurkan oleh seorang panglima perang besar Islam, yaitu Saifuddin Al-Qutuz, Sultan Saifuddin Al-Qutuz, dalam sebuah pertempuran besar yang namanya pertempuran Ain Jalut. Dan lagi-lagi terjadi di bulan Ramadan. Dan salah satu yang juga masyhur adalah di negeri kita sendiri, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga terjadi di bulan Ramadan. Membuktikan bahwa bulan Ramadan bagi umat Islam adalah bulan yang penuh dengan produktivitas. Tidak boleh sedikit pun, apalagi kader dakwah, menjadikan Ramadan menjadi bulan-bulan yang tanpa produktivitas, menjadi lesu. Apalagi buat para pebisnis, buat para pengusaha, buat para ekonomi. Termasuk kajiannya terkait dengan kondisi di tengah wabah pada saat ini. Bagaimana kemudian eksis di tengah wabah ya. Nah, ini butuh materi tersendiri nih, 2 jam berikutnya. Ya.
Saya lanjutin. Surat Ali Imran ayat 110. Kaitannya dengan ini adalah ingin memberikan gambaran bahwa wahai ikhwas sekalian, wahai pribadi-pribadi yang penuh semangat untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat, terutama buat saya pribadi dan keluarga dan juga sahabat semua di pertemuan pagi hari yang penuh berkah ini. Allah menurunkan sebuah ayat Quran yang sangat kuat sekali, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan dari manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan karena beriman kepada Allah. Dalam banyak kajian tafsir terkait dengan ayat ini, Allah menggunakan kalimat kuntum, bukan menggunakan kalimat antum. Begitu katanya. Jadi para ulama ahli bahasa Arab mengatakan Allah menggunakan kalimat kuntum khaira ummah, bukan menggunakan kalimat antum khaira ummah, kalian umat terbaik, tapi menggunakan kalimat kuntum khaira ummah. Dalam tata bahasa Arab, ini kata yang ahli bahasa Arab, saya tidak ahli di bahasa Arab. Ustaz Sa'dan insya Allah jauh lebih bisa menjelaskan lebih baik. Ini Allah memiliki kalimat kuntum karena dalam bahasa Arab teks kalimat kuntum ini mensyaratkan ada kerja. Jadi kalau antum khairu ummah itu berarti gelarnya sudah diberikan langsung. Antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang diberikan dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalau kalimatnya menggunakan kalimat antum, maka itu langsung gelar pemberian. Tapi Allah menggunakan kalimat kuntum. Itu menunjukkan ada persyaratan untuk bisa dikatakan sebagai umat terbaik. Apa syaratnya? Yaitu syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi syaratnya ada 3 kalau mau disebut sebagai umat terbaik, yaitu Anda harus bekerja untuk memaksimalkan nilai-nilai kebaikan, mencegah nilai-nilai kemungkaran, dan kemudian mengajak orang beriman kepada Allah. Dan siapakah di antara orang-orang tersebut yang paling terbaik atau salah satu di antara yang paling terbaik untuk menjadikan kontribusi terbaik untuk melakukan umat terbaik adalah para pelaku ekonomi yang mukmin, para pengusaha-pengusaha yang beriman gitu. Kenapa? Karena pengusaha beriman punya efek yang kuat. Itu disebut dakwah iqtisadi lebih kuat daripada kemudian dakwah secara keilmuan gitu. Kenapa? Dakwah iqtisadi dengan kekuatan hartanya, dengan kekuatan finansialnya, dia bisa menggerakkan banyak sekali orang gitu. Menggerakkan banyak sekali orang. Ini beberapa poin-poin terpenting. Nah, berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses, membangun kekuatan ekonomi yang paling terbaik, dan kemudian membangun kekuatan ekonomi umat, tentunya secara keseluruhan, ini saya menyebutnya dengan satu bagian utama yang disebut dengan namanya everything start from good attitude. Segala sesuatu dimulai dari mental, sikap, dan karakter yang paling terbaik. Dan ini sebetulnya konteksnya lagi-lagi dalam Islam. Maka dalam banyak kesempatan saya sering mengatakan adalah ilmu ekonomi itu seluruhnya adalah ilmu Islam. Seluruh ilmu Islam punya kaitan dengan ilmu ekonomi. Ketika kita kepingin membangun kekuatan ekonomi pribadi, keluarga, apalagi membangun kekuatan ekonomi umat, itu kata kunci utamanya adalah harus melahirkan attitude yang paling terbaik, sikap yang paling terbaik. Dan itu penentu kesuksesan paling terbesar. 88%. Tentu ini bukan angka eksakta ya, karena manusia tidak eksakta, tapi angka ini hanya memberikan gambaran, simulasi untuk mewakili betapa bahwa dominan yang paling terbesar yang membuat orang bisa sukses itu adalah sikap dan mental karakternya dibandingkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia kuasai. Jadi dibandingkan dengan knowledge dan skill, attitude-nya menepati posisi paling terbaik, paling terbesar. Itu yang membuat orang itu bisa berhasil. Punya mental yang tangguh, punya mental pemberani, punya mental yang mau mencoba, tidak takut gagal gitu ya. Punya mental petarung, punya mental mujahid, ya itulah yang kemudian dia bisa sukses. Seorang ekonom tertangguh, seorang pelaku ekonomi yang baik dan ingin membangun kekuatan ekonomi dirinya dan umat di sekitar dia, dia harus disyaratkan betul yang namanya kekuatan dari attitude. Next, yaitu apa itu attitude? Attitude is leverage, gitu. Sikap dan mental itu adalah daya ungkit, seperti like-nya pengungkit, dia leverage. Attitude adalah daya ungkit, gitu ya. Segala-galanya bukan attitude, tapi segala-galanya punya kaitan dengan attitude. Itulah mengapa Rasulullah SAW, attitude ini bukan akhlak ya. Attitude ini bukan, maaf saya review, attitude ini bagian dari akhlak, bukan akhlak yang lebih besar. Jadi boleh jadi ada orang akhlaknya baik, gitu ya, akhlaknya baik secara umum ya, tapi sikapnya itu kurang baik. Contohnya gimana? Dia orangnya santun, dia orangnya baik, dia orangnya ramah, gitu, dia orangnya lembut, santun lah, orangnya akhlaknya tuh bagus gitu. Tapi sikap etos kerjanya gitu ya, bahasa gampangnya, attitude-nya, suluknya, sikapnya itu malas gitu ya, kurang gigih gitu, kurang bertarung, kemampuan ketangguhannya, persistensinya tuh nggak kuat gitu ya.
nggak passionate gitu, nggak bergairah untuk meraih cita-cita. Nah, gitu. Akhlaknya baik, tapi sikap etos kerjanya itu yang kurang gitu. Itulah mengapa kita diminta oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diajarkan oleh guru kita semua ya, Imam Syahid Hasan Al-Banna, untuk mendawamkan yang namanya zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu kaitannya dengan attitude gitu ya, kaitannya dengan sikap gitu. Itu kan asbabul wurudnya itu kaitannya dengan ada seorang sahabat Nabi kemudian terlihat lesu sekali di dalam masjid, kemudian Rasul tegur gitu ya. Kenapa engkau lesu sekali? Aku banyak hutang ya Rasulullah. Bagaimana supaya bisa hutangku lunas gitu? Iya, beliau pasti adab dan akhlaknya tinggi sekali. Kemudian Rasulullah memberikan doa, maukah aku berikan sebuah doa yang dengan doa itu engkau bisa membebaskan diri dari hutang gitu ya, dari keterbatasan secara ekonomi. Rasulullah memberikan gambaran doa itu. Tentu sahabat di masa itu, kualitas sahabat di masa itu kalau diberikan doa, nggak cuma doa-doa kan, nggak cuma doa-doa. Dia memahami bahwa itu adalah hal yang harus dia lawan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dia harus lawan sikap ham dan hazan itu, sedih dan gelisah gitu ya, termangu, malas dan seterusnya. Itu harus dilawan gitu. Nah, kebalikannya di situ. Dia harus melawan bagian dari semangat doanya tersebut. Nah, knowledge is leverage. Pengetahuan ini adalah bagian dari daya ungkit. Sikap adalah bagian dari daya ungkit. Apa sikap daya ungkit ini? Yang pertama adalah knowledge ditambah skill. Jadi pengetahuan dengan keterampilan itu sifatnya adalah nilai tambah, additional value. Tapi angka pengalinya, leverage-nya itu ada pada attitude gitu. Maka dia sukses. Contoh, ada orang knowledge-nya 10.000, skill-nya 10.000. Taunya banyak, kemampuannya juga banyak, skill-nya banyak. Taunya banyak, pinter banget, 10.000, banyak buku yang dia baca, wah otaknya cerdas banget, perpustakaan berjalan, skillnya juga banyak, dia orang yang punya kemampuan, 10.000 tambah 10.000, 20.000, tapi attitude-nya 0, 20.000 dikali 0 berapa? Ya 0, nothing, nggak ada apa-apanya nilainya. Apa yang bisa mengenolkan seseorang itu? Mengenolkan attitude-nya dia? Yang paling sederhana adalah keluhan. Ngejek orang mah udah minus nilainya ya, ngejek-jelekin orang udah minus, tapi bukan ngejek-jelekin orang, baru ngeluh aja, baru ngeluh. Lagi musim corona nih, gimana nih, nggak bisa jalan kemana-mana, udahlah, itu dia, ngeluh. Ketika ngeluh, ya langsung, seberapapun hebat dan pinternya dia, seberapapun mampu dan terampilnya dia, begitu attitude-nya ngeluh, langsung nol. Jangankan ngeluh, ada yang di bawah dari ngeluh, namanya mendesah. Nah, melenguh. Nah, bukan mengeluh, tapi melenguh. Melenguh di mana? Nah, itu namanya melenguh gitu ya. Kalimatnya belum keluar, tapi dia baru melenguh. Gaya melenguh aja sudah nggak buat semangat gitu ya. Maka seorang dai, seorang duat, kader dakwah, kader tarbiyah, dia tidak boleh memiliki sikap mengeluh, nggak boleh. Dia harus punya sikap dan semangat antusias tanpa syarat. Next, maka saya memberikan gambaran tentang karakter mampu. Jadi syarat untuk bisa memiliki sifat dan attitude yang terbaik adalah punya karakter mampu. Yaitu mau, antusias, mandiri, positif, dan ulet. Ini kalau dikaji bisa 1 jam sendiri ya. Tapi karena waktunya nggak terasa nih, udah jam 9. Gitu, saya percepat. Jadi, kenapa karakter mampu? Karakter mampu itu karena kita ingin pergi haji. Gitu ya. Pergi haji wajib bagi yang mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Diwajibkan pergi haji bagi yang mampu. Jadi, kita kalau ingin sukses, wajib punya karakter mampu. Apa itu karakter mampu? Yang pertama, punya kemauan yang kuat, kemudian antusias, mandiri, positif, apapun yang terjadi selalu positif, dan ulet. Nah, ulet ini adalah tekun, diligent, totalitas, ihsanul amal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak sekedarnya, itu perintah Quran itu. Apalagi seorang dai, seorang kader tarbiyah, seorang kader dakwah, kader terbaik dari jamaah yang udah disalamin ya. Itu berarti udah mesti punya kekuatan ulet yang bagus, itu produktif terbaik gitu. Kenapa? Ihsanul amal, totalitas dalam bekerja gitu. Nggak boleh sekedarnya. Siapa yang bekerja sekedarnya, dinilai sekedarnya. Siapa yang bekerja lebih, dinilai lebih. Next, Rasulullah SAW pernah bersabda dengan dengan hadis yang juga sangat masyhur, sangat terkenal, bahwa Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah gitu ya. Dan hadisnya cukup panjang ya. Dan salah satu bagian ditulis di situ adalah jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Merasa lemah aja nggak boleh. Merasa lemah aja nggak boleh ya. Ini
penting nih bagi para dai, bagi para kader-kader dakwah, merasa lemah nggak boleh gitu. Yang boleh adalah merasa kuat gitu ya. Walaupun aslinya mungkin lemah, tapi merasa lemah nggak boleh gitu. Nah ini bagian penting. Next, saya percepat. Supaya kita bisa membangun kekuatan ekonomi pribadi dan umat, maka kita harus memiliki mimpi yang besar. Tadi kaitannya dengan produktivitas ya, kita harus punya target gitu. Nah, target itu adalah mimpi, cita-cita. Saya pernah dalam satu kesempatan dalam sebuah training di sebuah kota dan daerah ya, saya bertanya apa cita-cita dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kemudian saya tunjuk salah seorang ibu, saya tanya apa cita-cita ibu. Yang menarik dan mengejutkan buat saya adalah si ibu ini mengatakan cita-cita saya sudah tercapai Pak gitu ya. Wah, saya kaget juga ya pas beliau mengatakan, oh cita-cita ibu tidak tercapai gitu. Apa ibu cita-citanya? Saya dulu waktu masih kecil cita-citanya jadi guru gitu ya. Sekarang saya sudah jadi guru. Berarti kan cita-cita saya sudah tercapai gitu ya. Wah, saya berdecak kaget sebetulnya. Ya, berdecak kaget. Pertama saya kaget karena dia bilang cita-cita saya sudah tercapai dan alhamdulillah yang kedua dia mengatakan bahwa saya ini guru. Dan kemudian saya tanya lagi berikutnya, lalu sekarang ibu cita-citanya apa? Ya apa ya, kan udah tercapai Pak. Gitu ya. Waduh, ini bahaya besar, ini bahaya besar. Ada seorang guru kehabisan cita-cita. Wah, itu berbahaya banget ya. Seorang guru sering bertanya kepada anak-anak didiknya, apa cita-cita kalian? Dan ketika dia ditanya balik, kalau ibu cita-citanya apa? Masa dia jawab, saya, bu guru kan udah tercapai cita-citanya. Waduh, ini berbahaya betul. Salah satu yang paling penting bagi seorang mukmin adalah sebagai seorang khalifatul fil ard, dia tidak boleh memiliki mimpi yang kecil dan tidak boleh kehabisan mimpi dan cita-cita. Umat Islam ini terlalu besar, umat Islam ini terlalu besar untuk memiliki cita-cita dan mimpi yang terlalu kecil. Umat Islam ini terlalu besar gitu. Imam Syahid Hasan Al-Banna, Allahu yarham, Allah memberikan banyak kasih sayang kepada beliau dan keluarganya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya waktu yang tersedia lebih sedikit, sesungguhnya kewajiban yang tersedia yang harus kita tunaikan lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa memiliki mimpi dan cita-cita yang sangat besar. Bicara tentang cita-cita, ikhwati iman rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dalam satu kesempatan mengumpulkan para sahabat. Lalu dia bertanya kepada para sahabat waktu beliau menjadi Amirul Mukminin. Dia bertanya kepada salah satu sahabat, "Wahai sahabatku," gitu ya. "Wahai Iwa, apa yang sedang engkau, apa cita-citamu? Apa cita-citamu?" Beliau bertanya kepada salah seorang sahabat. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, "Aku punya cita-cita, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku punya cita-cita ingin memiliki sebuah rumah yang sangat besar dan rumah itu memiliki isinya intan, emas, permata dan berlian dan kemudian itu semua aku sumbangkan untuk dakwah dan kejayaan Islam." Wah, itu sahabat itu ya, sahabat itu. Bukan kita zaman sekarang, itu yang ditanya sahabat. Orang yang sangat dekat kepada Rasulullah. Yang kalau kata Rasulullah akan ada 70.000 orang yang akan menyertai diriku masuk ke dalam surga berbondong-bondong di kesempatan pertama. Wah, itu kita masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Wallahu a'lam, karena ada sahabat di situ yang kondisinya sangat dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, apa yang harus dilakukan adalah punya cita-cita yang besar. Kemudian sahabat yang kedua ditanya sama Umar lagi, sama Amirul Mukminin, "Kalau engkau apa cita-citanya?" "Aku ingin punya dar." Dar itu kampung, ya, punya kawasan gitu ya, daerah. Aku ingin punya dar, kampung, perkampungan yang isinya adalah rumah-rumah yang besar dan luas dan kemudian isi di dalamnya penuh dengan intan, permata dan emas berlian yang semuanya akan kuberikan bagi kejayaan dakwah dan umat Islam. Wah, itu dahsyat banget. Ditanya lagi sama Umar yang berikutnya, "Kalau kamu apa mimpinya?" "Aku pingin punya sebesar gunung Uhud." Gitu ya. Kalau ikhwas kalian pernah pergi umrah atau haji, akan pernah dibawa ke Gunung Uhud ya, ke daerah Uhud, itu gunungnya besar sekali gitu. Kenapa disebut Uhud? Karena gunungnya satu tapi gede banget itu, melintang besar. Itu aku ingin punya seperti sebesar Gunung Uhud yang isinya intan, emas, permata dan berlian dan aku berikan semua untuk kejayaan dakwah dan umat Islam gitu. Terus kemudian para sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, "Kalau engkau Amirul Mukminin, apa cita-cita kamu?" Gitu. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku ingin melahirkan orang-orang seperti kalian." Itu lebih dahsyat lagi ya. Jadi cita-cita dari Umar adalah melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya yang berkualitas seperti beliau dan para sahabat gitu. Itu yang disebut namanya leaders create leaders gitu ya. Setiap pemimpin melahirkan pemimpin. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, setiap kita wajib memiliki cita-cita dan mimpi yang besar apapun kondisi dan sulitnya kita. Dan ini penting buat kader dakwah.
bicara tentang kekuatan ekonomi umat, nggak mungkin tanpa mimpi. Nggak mungkin. Nggak ada pebisnis, nggak ada pelaku ekonomi, nggak ada pengusaha sukses tanpa dia punya mimpi. Dan begitu jutaan sejarah yang bicara tentang mimpi besar umat Islam. Salah satunya tentang Perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu punya cita sendiri tentang mimpi. Di mana Rasulullah membuat mimpi tentang bagaimana kemudian menaklukkan 3 negeri besar. Yaman, Persia dikuasai oleh Romawi, Yaman dikuasai oleh Romawi, Persia salah satu negara adidaya besar, dan kemudian Konstantinopel, Romawi Timur, Romawi yang besar pada saat itu. Dan mimpi itu dibuat pada saat Perang Khandaq, perang yang sangat sempit sumber daya umat Islam pada saat itu. Dikungkung dengan kesulitan yang luar biasa. Musim dingin yang sangat mencekam. Kelaparan yang begitu menggigit. Dan dikepung lebih dari 10.000 pasukan sekutu Quraisy. Di tengah-tengah kesulitan luar biasa, Rasulullah membangun mimpi besar. Alhamdulillahnya saja, kita waktu itu tidak ada di situ. Gitu. Kalau kita di situ, mungkin kita akan mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bahasa orang Betawi, ngaca dong, kita ini udah di tengah mati nih, leher tinggal putus aja bentar lagi nih, udah dikepung nih, kok bikin mimpi segede gitu, masuk akal nggak kira-kira gitu ya? Alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman ya. Wah, kalau Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah di masa Rasulullah, kita nggak tahu ya, apa kita ikut beriman atau ikut kita jadi orang-orang yang kufur gitu. Tapi Rasul dan para sahabat memberikan gambaran betapa justru di saat sulit Rasulullah membangun mimpi besar. Jadi jangan pernah untuk tidak memiliki mimpi. Jangan pernah membuat cita-cita. Di slide yang saya tampilkan ini, saya bicara tentang bagaimana cara membuat mimpi. Ya, start from mindset, apa syaratnya, ada limit waktunya untuk hidup yang lebih baik, lebih soleh, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih berilmu, lebih muslim, lebih bermanfaat. Nah, bagian dari next slide, bagian dari semangat kita untuk kemudian membangun kekuatan etos kerja yang tinggi, selain punya kekuatan untuk menjemput mimpi dan impian, kita juga punya energi untuk menghindari ancaman. Sadar dengan ancaman, basyirah wa nadhira gitu ya, untuk kemudian berusaha meraih nilai-nilai kebaikan, tapi juga paham tentang adanya ancaman. Buat kita hari ini, seperti hari ini ada wabah COVID, ya karantina, ekonomi sedang menurun, banyak perusahaan-perusahaan mulai mem-PHK orang karyawannya, banyak pengusaha dan pelaku ekonomi pedagang yang kemudian gulung tikar gitu ya, dan seterusnya. Ini menjadi energi terbesar kita untuk kemudian harus segera berhasil, harus segera sukses, harus punya mimpi, buat target, buat rencana, apa yang harus dilakukan, step by step. Tentu kajian 1,5 jam ini tidak mungkin bisa membahas tentang bagaimana membangun ekonomi umat yang kajiannya sangat panjang kali lebar kali tinggi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi booster, menjadi intuiting motivasi buat kita untuk kemudian membangun kekuatan ekonomi. Next slide, bagian dari kekuatan untuk menyadari ancaman adalah memahami tentang bahwa kita terus bertumbuh secara usia. Memastikan kita terus bertumbuh secara usia. Pengeluaran yang terus bertumbuh, tetapi pemasukan tidak bertumbuh. Ini ancaman, gitu ya. Ini ancaman. Maka setiap kita harus segera bergerak. Wah, sekarang masih sehat, masih kuat, masih bugar. Ya, kalau kita lihat grafiknya nih, saya nggak mungkin jelasin grafiknya lagi karena waktunya terbatas nih. Kita memahami bahwa kita dibatasi oleh usia dan waktu, dibatasi oleh tenaga dan kemampuan. Maka yang harus dilakukan adalah bangun segera kekuatan ekonomi. Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, berbisnislah meskipun kalian kaya ya, berbisnislah meskipun kalian kaya. Nah, ini perlu pelajaran tersendiri. Next. Maka kata Rasulullah, manfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang Allah berikan. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan momentum terbaik. Ayo pelajari, update kemampuan, dan kemudian mulai beraktivitas apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kekuatan kita. Next. Jadilah pribadi yang cerdas, yaitu pribadi yang selalu mampu mengubah setiap tantangan menjadi potensi, hambatan menjadi peluang, dan mampu mengurai semua persoalan menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dicari solusi terbaiknya. Semua itu lahir dari kedewasaan pemahaman, dampak dari kaya akan pengalaman terbaik, tidak pernah berhenti belajar, dan mengambil hikmah dari setiap diskusi-diskusi produktif dengan orang-orang yang lebih sukses darinya. Ini adalah bagian dari pribadi yang cerdas. Maka ketika kondisi hari ini sedang dianggap hambatan, sedang dianggap sempit dan sulit, justru bagi orang-orang yang sukses, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, dia akan mencari solusi-solusi terbaik di tengah-tengah kesempitan pada saat ini. Next. Kita bicara tentang Rasulullah.
Nah, ini tadi baru intronya nih Pak Fauzi nih, Ustaz Fauzi. Ya. Kita, Rasulullah SAW seorang saudagar. Bicara tentang belajar bisnis sejak usia 6 tahun. Wah, ternyata Rasulullah sudah belajar bisnis dari usia 6 tahun. Buat ikhwah sekalian, hari ini kita baru memulai untuk kemudian membangun kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Maka setiap kita punya mimpi dan kekuatan energi besar untuk menjadikan setiap anak-anak kader, setiap anak-anak kita adalah menjadi pebisnis sejak dari usia kecil. Supaya apa? Supaya kemudian kekuatan ekonomi ini menjadi kuat. Beberapa waktu tahun lalu saya bertemu dengan para ikhwah di AKP Turki. Itu memang salah satu kekuatan ekonomi yang membuat hari ini Erdogan dengan AKP-nya, dengan Miligorusnya, jamaah besarnya namanya Miligorus, itu bisa menguasai hampir seluruh daerah di Turki itu kekuatannya. Karena satu faktornya itu hampir 80% lebih kader di sana adalah pengusaha. Kader di sana adalah pengusaha, ekonom, penguasa dari berbagai macam industri strategis. Dan ini bagian dari syarat untuk membangun kekuatan kemenangan Islam. Dan buat dalam banyak kajian saya sering menyampaikan bahwa kami percaya bahwa kejayaan Islam dimulai dari kekuatan kejayaan ekonominya lebih dulu. Menjadi penggembala kambing, modal dasar dari sebuah bisnis adalah trust. Saya lanjutin. Semua nabi pernah menjadi penggembala kambing, gitu ya. Ini ada hadisnya nih ya. Semua nabi adalah pernah menjadi penggembala kambing. Kemudian hikmah pembangunan karakter dari seorang penggembala kambing. Mengapa Rasulullah kemudian menyuruh kita, Rasulullah dan para nabi menjadi penggembala kambing? Karena itu ada nilai-nilainya di situ. Pertama, belajar manajemen, kemudian berlatih sabar, menyantuni dan mengayomi, belajar tawadhu, belajar amanah, belajar mandiri. Itu hikmah dari penggembala kambing. Next. Saya percepat aja. Gelar Nabi sejak kecil kita sebut dengan namanya Al-Amin. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sudah sangat dikenal dan ini adalah modal terbesar sebagai seorang pebisnis. Jujur, terpercaya, menjaga kehormatan diri, dan itu modal terbesar. Jadi modal terbesar seorang yang ingin membangun kekuatan ekonomi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, itu adalah membangun attitude, sikap, mental, karakter, tentu adab dan akhlak. Dan salah satunya adalah menjaga kepercayaan. Next, belajar bisnis dengan sang mentor. Rasulullah yatim sejak lahir dan piatu sejak usia 6 tahun. Kemudian 2 tahun belajar dagang dan dasar-dasar kepemimpinan dengan sang maestro saudagar, pemimpin Quraisy, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian belajar ekspansi bisnis sejak usia 8 tahun bersama sang paman, yaitu Abu Thalib. Ada 13 pasar dunia yang dikunjungi oleh Rasulullah untuk berdagang. Wow, 13 pasar. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin pasar, penguasa pasar. Kita sering membuat kajian betapa Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah, Rasulullah membangun masjid. Tapi kadang jarang dilanjutkan kembali bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah tidak hanya membangun masjid, tapi Rasulullah juga membangun pasar. Ya, pertama masuk menjadi bagian dari pasar di Yahudi. Kemudian setelah berapa lama karena ada masalah, Rasulullah langsung menyiapkan diri. Dan itu lagi-lagi dorongan dari Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bangun pasar sendiri? Maka dibelilah satu kawasan tanah. Kemudian dibuatlah pasar pada saat itu dan jadi penguasa pasar, pemimpin pasar. Ratusan tahun pasar Madinah dikuasai oleh Yahudi, hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun kekuasaan pasar ekonominya dikuasai oleh para sahabat Nabi. Ada 13 pasar yang dikunjungi oleh Rasulullah, pas dari 1 sampai 13 ya, ada cukup banyak pasar. Itu selama usia 12 sampai 40 tahun dan Rasulullah dikenal sebagai seorang pemuda, pebisnis muda yang sangat ulung dalam menguasai pasar. Next. Negara-negara yang pernah didatangi Rasulullah di usia untuk berdagang. Ya, untuk berdagang. Usia 8 sampai 40 tahun. Kurang lebih, yang tercatat oleh saya, kurang lebih ada 10 negara di zaman modern hari ini, kalau dibandingkan dengan Rasulullah pada saat itu bergerak. Ya, jadi ada 10 negara yang beliau lalui. Next. Ini adalah jejak bisnis Rasulullah. Rasulullah dari 6 sampai 8 tahun itu coaching bisnis langsung oleh Abdul Muthalib. Maka anak kita di usia 6 sampai 8 tahun itu waktu yang paling tepat untuk mulai mengajarkan dan menanamkan motivasi bisnis. Dan sulit rasanya menanamkan motivasi bisnis kalau orang tuanya tidak membisnis. Jadi buat ikhwan sekalian, berusahalah saat ini, berusahalah untuk membangun kekuatan ekonomi kemandirian dengan cara memulai bisnis. 8 sampai 12 tahun Rasulullah coaching bisnis dengan Abu Thalib. Kemudian meluaskan bisnisnya secara regional, Syam, Libanon, Jordan. Kemudian 12 sampai 20 tahun menjadi pebisnis mandiri, ekspansi regional lebih luas. 20 sampai 25 tahun sudah sukses jadi investor manajemen. Ya, sukses menjadi manajer investasi bisnis, ekspansi regional lebih luas. Rasulullah tidak punya modal awalnya. Tapi kemudian Rasulullah karena modal kepercayaannya, orang menitipkan modalnya kepada dia, menitipkan barang dagangannya kepada dia dengan konsep mudharabah bagi hasil. Rasulullah memperdagang. Salah satu yang berpartner bisnis itu adalah Khadijah binti Khuwailid yang kemudian punya supervisor investment namanya Maisarah.
yang melakukan proses supervisi pengawasan kepada Rasulullah terhadap investasinya Khadijah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan terbukti sukses. Kemudian usia 25 tahun, bermitra bisnis dengan Khadijah, 25-40 tahun bangun kemitraan bisnis dengan lebih banyak pedagang saudagar Arab, 30-40 tahun semakin terlibat dengan persoalan keumatan. Jadi usia 30 tahun sampai 40 tahun, Rasulullah lebih banyak 10 tahun terakhirnya sebelum masa kenabian, itu Rasul lebih banyak mulai memikirkan persoalan keumatan. Ini bahasa gampangnya, kalau orang membangun bisnis dari usia 6 tahun, belajar bisnis dari usia 6 tahun, sampai di usia 30 tahun, dia mengalami kekuatan ekonomi secara finansial, maka usia 30 sampai 40 tahun, dia lebih bisa banyak berkhidmat buat dakwah dan umat, gitu ya. Ini beberapa contoh-contoh yang dilakukan. Wah, tapi saya usia sekarang udah 30 tahun lebih, gimana? Ya, tidak ada salahnya untuk memulai dan kemudian memastikan anak dan generasi kita memiliki kekuatan yang lebih baik daripada kita. Dan usia 40 tahun, fokus 100% menjadi da'i, gitu ya. Wah, ini yang disebut dalam teori barat namanya life begin at 40. Hidup itu dimulai dari usia 40 tahun, tapi dalam konteks syariah, dalam konteks Rasulullah, life begin at 40, usia 40 tahun adalah usia berkhidmat buat tahu dan umat totalitas 100%. Idealnya begitu. Begitu. Sifat dan kepemimpinan Rasulullah. Nah, ini satu bagian untuk membangun kekuatan ekonomi umat. Setiap kita harus memiliki pemahaman tentang dasar-dasar kepemimpinan Rasulullah. Disebut dengan FAS ya. Fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. FAS dalam artinya, bahasa Inggrisnya artinya cepat. FAS, cepat. Kemudian FAS dalam bahasa Inggris juga artinya puasa, fasting ya. Dan FAS juga dalam kesingkatan kita bisa sebut namanya fatonah, amanah, sidik, dan tabligh gitu, punya kecerdasan, kemampuan berwawasan, punya nilai kejujuran, sidik ya, melakukan segala sesuatu dengan benar, kemudian amanah, orangnya punya integriti ya, berdedikasi dan berintegriti. Amanah itu bukan berarti ada barang amanah dititip, bukan. Amanah itu dalam konsep Islam disebutnya adalah melakukan apa yang diberikan kepada dia itu dengan sebaik-baik perlakuan dan karya produktivitas terbaik. Itu disebut namanya amanah gitu. Jadi kalau ada orang hari ini dijadikan pengusaha dan pengusaha itu amanah, itu bukan cuma sekedar barang orang dikerjakan dengan baik, tapi dia bisa memaksimalkan apa yang menjadi bagian dari potensi dirinya itu menghasilkan karya terbaik, maka dia namanya amanah, dia integriti, dia berdedikasi. Kemudian dia tabligh itu artinya punya kemampuan berkomunikasi, informatif, komunikatif, interpersonal relationship-nya sangat bagus, dan menjadi seorang yang ingin memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, membangun kekuatan masyarakat ekonomi yang kuat, dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana caranya? Ya belajar ya, tidak ada cara lain kecuali mencoba dan terus belajar. Next, bagaimana dengan para sahabat Nabi? Dengan para sahabat Nabi, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan seluruhnya adalah saudagar. Tapi ada satu yang tidak terlalu kaya ya. Semuanya pedagang, semuanya pebisnis, semuanya pengusaha. Tapi ada satu yang tidak terlalu kaya, itu Ali bin Abi Thalib, Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu seluruhnya adalah saudagar yang sangat kaya. Kita percepat kekayaan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan kekayaan Abu Bakar As-Siddiq? Wah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada punya kemampuan dahsyat banget. Biar teman-teman kebayang, 1 dirham itu kalau sekarang nilainya kurang lebih Rp80.000. 1 dirham ya, 1 dirham koin perak ya, itu hari ini nilainya kurang lebih sekitar Rp70.000 sampai Rp80.000. Artinya Abu Bakar As-Siddiq punya kekayaan 2,8 miliar saat dia masuk Islam. Itulah mengapa ketika dia membebaskan Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf nggak mau menjual ya, nggak mau menjual. Saya nggak mau jual, budak kurang ajar, kira-kira begitulah. Saya nggak mau jual, bebaskan dia, nggak mau dibebasin, saya beli dia, nggak dijual, gitulah. Lalu perkataannya Abu Bakar yang sangat terkenal, sebutkan berapapun harganya, aku akan bayar. Ya, itu kan tandanya sangat kuat sekali. Lalu kemudian Umayyah mengatakan 9 uqyah gitu. Nah ini nilai tentang Abu Bakar ya, menginfakkan seluruh hartanya pada saat perang Tabuk, yang kita pernah dengar ceritanya. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Berapa hartanya? Wah, gede banget ya. Pernah berinfak 1 kali duduk. Jadi kita liqo tarbiyah gitulah. Kemudian dakwah ini membutuhkan sumbangan. Siapa yang mau berinfak 1 kali duduk? Itu Abu Bakar pernah berinfak 4.000 dirham, nilainya 280 juta. Punya rumah 2 lantai. Rumah dulu kalau punya 2 lantai itu kaya sekali. Di Mekah itu hanya ada 2 rumah yang punya 2 lantai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah binti Khuwailid yang punya 2 rumah, punya rumah 2 lantai. Next, kekayaan Umar bin Khattab. Wah, ini bukunya banyak banget, bukunya berjibun. Punya 70.000 properti. Bisnisnya Umar bin Khattab itu
itu adalah bisnis jual beli lahan dan jual beli rumah. Ya, jadi kalau bicara real estate itu wah udah diduli sama Umar bin Khattab 1400 tahun yang lalu. Umar bin Khattab kerjanya investasi tanah. Kalau ikhwas kalian baca buku tentang Umar bin Khattab tentang kekuatan ekonomi umat, salah satu yang dilarang dalam Islam adalah menjual tanah. Wah, yang betul itu adalah membeli tanah. Ya, jadi dilarang. Kenapa? Karena hari ini kalau umat Islam hari ini banyak jualin tanah, apalagi ke komunitas yang satu itu ya, maka berbahaya buat kekuatan ekonomi umat. Kenapa? Karena ada istilah dalam dunia ekonomi itu ikhwas kalian namanya view, FEW ya, view. Ini kajian tersendiri nih ya, namanya FEW, view. Dalam bahasa Inggris artinya sedikit. View, kecil, sedikit. Siapa yang menguasai view ini, dia akan menguasai dunia. Apa itu view? Yang pertama adalah food. Siapa yang menguasai makanan? Food. Food itu kaitannya dengan tanah. Kan kita nggak mungkin padi ditanam nggak pakai tanah, pakai hidroponik kan susah juga, nggak banyak. Nanam pangan, bawang, apa ketumbar, lada, rempah-rempah, butuh tanah. Makanya siapa yang menguasai lahan perkebunan, menguasai pertanahan, dia akan menguasai dunia. Maka sebetulnya dalam Islam dilarang menjual tanah, dilarang menjual properti, kecuali kepada sesama muslim. Itu yang penting, itu tuh kajian penting, dan itu dilakukan dengan sangat kuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kaidahnya di situ. Dan andai kata umat Islam memahami tentang hal ini, kekuatan ekonomi sangat besar. Yang kedua, energi. Energi juga tanah kaitannya. Energi itu tambang, batu bara, emas. Dan itu kan kaitannya tanah, kan digalinya di tanah. Lah kalau tanahnya udah dijual, ternyata isinya adalah punya orang, sudah dibeli oleh orang lain, itu menjadi kelemahan buat umat Islam. Dan W-nya lagi adalah water. Water itu adalah air. Air menguasai mata air. Ya hari ini siapa yang menguasai air? Ya dia menguasai manusia. Ya sumber-sumber air. Ya, Aqua. ada minuman air mineral. Aqua, ya, contohnya, lah air betul sekali ya. Air itu kan tanah lah. Kalau nggak mungkin air muncul dari atas hujan doang kan ditampung. Tapi air yang paling banyak, air yang dari hujan turun ke bawah tanah mengalir menjadi mata air. Berarti kaitannya penguasaan tanah. Itulah mengapa Umar bin Khattab punya 70.000 properti dan memiliki passive income. Passive income itu nilainya kurang lebih 2,8 triliun per tahun. Ya, antum bisa bayangkan itu kalau dia infak separuh hartanya, ya itu gede banget. Ikhwan sekalian, itu pernah dibuat total pertempuran perangnya Rasulullah, itu nggak mungkin kekuatan ekonominya kecil, nggak mungkin. Itu kekuatan ekonominya besar lah. Kita ngadain daurah aja, taskif, ngumpulin 200 orang, udah susah banget bikin ngurusin konsumsi. Ini menggerakkan 10.000 pasukan, 2 bulan berjalan. Ya, hitung aja berapa dana yang dibutuhin. Itu berarti tandanya kekuatan ekonomi umat Islam di masa Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa besar. Lanjut, kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wah, ini salah satu yang paling terkaya di antara para sahabat. Ya, paling terkaya. Ya, 950 ekor unta. Di salah satu perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk itu Abu Bakar menginfakkan seluruh harta. Umar menginfakkan separuh harta. Itu Abdurrahman ibnu Auf datang menginfakkan 700 ekor kuda perang dengan pelana kudanya, dengan pelananya. Kita beli sapinya 15-20 juta ya. Kuda perang Arab itu nilainya 50 juta, 50 juta. Antum bayangin 700 ekor kuda dengan pelananya gitu. Enggak kudanya dong, pakai pelananya itu mahal banget gitu, ikhwan sekalian. Datang Utsman bin Affan datang terakhir, terlambat dia. Wah, orang udah ngumpulin semua. Apa kata Utsman bin Affan? Tolong dicatat aja, mana yang kurang, saya yang penuhi. Itu kan luar biasa. Andai kata kader-kader dakwah punya kekuatan ekonomi seperti ini, luar biasa. Selesailah urusan kemenangan dakwah itu ya. Next, wakaf produktif Utsman bin Affan. Nah, ini pelajaran tersendiri tentang kekuatan ekonomi umat. Wakaf itu yang paling disenangi sebetulnya adalah wakaf produktif. Tapi kebanyakan di Indonesia yang paling banyak adalah wakaf konsumtif. Yang paling banyak di Indonesia itu wakaf konsumtif. Punya duit, bikin mushaf, punya duit, bikin sekolah, punya duit, bikin masjid, dan seterusnya. Dan itu tidak salah, itu betul juga. Tapi sebetulnya yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah wakaf produktif. Yang disebut dengan menanam kurma tadi. Menanam kurma. Dia membuat lahan kurma, kemudian sebagian dari lahan kurmanya itu diberikan buat seluruhnya atau sebagian diberikan buat dakwah. Misalkan ada orang punya saham di sebuah perusahaan, kalau sekarang ya zaman sekarang ya punya saham di sebuah perusahaan, lalu sebagian dari sahamnya itu diwakafkan untuk umat, maka setiap ada penghasilan dari wakaf dari saham tersebut dia bisa berikan buat dakwah dan umat. Di sisi lain dia tetap mengeluarkan zakat dan infaknya dia sendiri, tapi dia punya bagian untuk dakwah dan umat. Itu wakaf produktif. Nah, ini PR besar. Kalau sekarang orang bisa bikin properti, kemudian dibikin apartemen, atasnya dibuat tempat hotel, usaha, di atasnya ada masjid, hasilnya digunakan buat
dakwah. Dan itu yang hari ini dilakukan di Singapura, dilakukan oleh Miligorus ya, di Turki, itu mereka menggunakan namanya wakaf produktif. Sehingga akhirnya dakwah terbiayai oleh wakaf. Ini kalau dibuat kajian sendiri lagi, wakaf inilah yang kemudian menyebabkan munculnya bank. Bank itu sebetulnya adalah bagian dari lawan cara Barat untuk melawan kekuatan dari wakaf. Ya, ini kajiannya khusus sendiri. Ini kalau bank syariah itu bagus ya, pasti kan teman-teman menggunakan bank syariah, jangan menggunakan bank konvensional. Tapi sebetulnya wakaf ini kalau dilakukan, wah itu bank pasti bangkrut. Bank pasti bangkrut. Karena wakaf ini sebetulnya kekuatan dari ekonomi umat. Zakat, infak, sedekah, yang fidyah, yang paling tertinggi itu sebetulnya yang memberdayakan ekonomi adalah kekuatan dari wakaf. Next. Ini Hotel Utsman bin Affan di Madinah masih ada sampai hari ini, kurang lebih sudah berusia 1.400 tahun. Kekayaan Abdurrahman ibnu Auf ini salah satu kekayaan yang paling terbesar, melebihi seluruh kekayaan para sahabat. Bahkan disebutkan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kalau masuk ke dalam membawa rombongannya itu ekor unta yang paling awal sampai unta yang paling akhir itu belum nyampe di kota. Jadi udah masuk gerbang Mekah, unta pertama udah duduk, udah nyampe, unta yang paling terakhir belum selesai gitu ya. Panjangnya kekuatan kekayaan Abdurrahman ibnu Auf. Dan tiap hari, dalam satu hari, dia melayani 3 jenis orang penduduk Madinah yang datang ke rumahnya. Satu pertama adalah orang yang ingin kemudian menerima sedekah dari Abdurrahman ibnu Auf. Yang kedua ingin meminjam kepada Abdurrahman ibnu Auf. Yang ketiga ingin mengembalikan pinjaman. Tiap hari kerjanya adalah bagi-bagi uang dan menerima uang, bagi lagi, terima lagi, dan seterusnya. Next, belajar dari para ulama Indonesia tentang konteks saudagar, dai, dan pejuang. Ya, ini konteks saudagar, dai, dan pejuang. Itu 3 hal yang harus mengacu pada kekuatan kita sebagai seorang kader dakwah. Waduh, ini udah kelewat nih, Ustaz Fauzi nih. Belajar dari ulama dan ulama Indonesia, saudagar, dai, dan pejuang. Kita belajar dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mereka semua itu diawali dengan sebuah jamaah besar sebetulnya, tapi sekarang sayangnya hanya bisa ditemukan di buku-buku tertentu ya, buku-buku sejarah Islam Indonesia tertentu. Kalau di buku sejarah yang umum di sekolah-sekolah jarang ditemukan. Yaitu namanya Jami'atul Khair, Jami'atul Khair atau Jamaah Kebaikan. Terdiri dari para habaib. Siapa mereka itu para habaib Jami'atul Khair? Di mana di situ berhimpunlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, di situlah berhimpun Haji Umar Cokro Aminoto, di situlah berhimpun Kiai Haji Samanhudi, pendiri dari Syarikat Islam yang kemudian diturunkan oleh Khos Cokro Aminoto. Disitulah berhimpun Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, gitu ya. Disitulah awal mula dari seluruh organisasi pergerakan dakwah Islam dan perjuangan Islam yang disebut namanya Jami'atul Khair, yang hari ini diteruskan dengan nama Al-Irsyad namanya. Ya, tapi payung besarnya namanya Jami'atul Khair. Siapa mereka? Mereka adalah para saudagar, habib-habib saudagar, para dai, dan juga orang-orang yang pertama kali sadar pentingnya kebersatuan umat untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Mereka adalah para saudagar, para dai, dan para pejuang. Dan pastinya, kenapa mereka memiliki kesadaran kekuatan itu? Karena mereka adalah pemegang dan pelaku kekuatan ekonomi rakyat. Makanya, pertama kali yang berdiri bukan syarikat Islam, tapi namanya Syarikat Dagang Islam. Dari Jami'atul Khair ditunjuklah Kiai Haji Samanhudi untuk membuat syarikat dagang Islam, menghimpun seluruh pengusaha-pengusaha Nusantara. Ditunjuklah Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagian dari Jami'atul Khair, untuk melakukan dakwah melewati pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pengusaha, gitu. Pengusaha, dia pengusaha batik paling besar di Pekalongan sampai ke daerah Solo dan Jogja. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, lebih dulu mendirikan namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pengusaha. Itu ditulis resmi oleh sejarah dari Nahdlatul Ulama. Cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama dimulai dari berdirinya koperasi Nahdlatul Tujar. Pengusaha semua, para pelaku ekonomi semua, saudagar, dai, dan pejuang. Next. Mereka semua saudagar kaya yang sukses dan merupakan dai yang soleh, menjadikan dunia dalam genggaman, menguasai dunia dengan hati dan akhlak, dan bukan hati yang dikuasai oleh dunia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, Rasulullah ditanya, pekerjaan apa yang paling utama? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik, gitu ya. Ini kalau diteorikan dengan teorinya Robert T. Kiyosaki, cash flow kuadran, ya 4 cash flow kuadran, itu 1.400 tahun yang lalu sudah didahului oleh Rasulullah. Robert T. Kiyosaki dalam cash flow kuadran di buku Rich Dad and Poor Dad, beliau mengatakan cash flow yang paling rendah, aliran uang paling kecil itu ada pada employee, para pegawai dan karyawan. Ini mohon apa nih kepada sahabat semua yang di employee. Tapi kan kajian ini semangat untuk membangun pengusaha. Kemudian
bagian yang kedua, itu yang cash flow paling terbesar kedua, ada pada self-employed, orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Siapa mereka? Para pedagang, para artis, para profesional. Dijawab oleh Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Seperti Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah bisnis, ya, bisnis. Itu cash flow kuadrannya gitu. Employee, self-employee, kemudian bisnis. Orang yang bekerja by sistem dengan perkembangan yang maksimal. Dijawab oleh Rasulullah, yaitu semua perniagaan yang mabrur, ya. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerja dengan tangan sendiri dan semua perniagaan yang mabrur, yang baik, gitu. Artinya berkembang. Dan itu kiasnya adalah bisnis. Ada 7 kriteria bisnis paling banyak dicari orang, dan kalau kita hari ingin memulai bisnis pada saat ini di kondisi yang terkena wabah, maka kondisi karantina, lockdown, bisnis ada bisnis musiman, ada bisnis yang kategorinya long term. Maka kalau teman-teman ingin membangun bisnis, boleh nggak bisnis musiman? Boleh banget. Tapi kalau ingin bisnisnya long term, panjang bisnisnya, berjalan dengan terus-menerus, bahkan melewati batas usia, pastikan bisnis yang kita bangun adalah bisnis yang terpenuhi oleh 7 kriteria ini. Ya, yang pertama adalah bisnis yang modalnya kecil, tapi bukan bisnis kecil-kecilan. Ya, bisnisnya modalnya kecil mungkin tidak besar, tapi dia bukan bisnis kecil-kecilan. Gimana caranya bisnis modal kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan? Caranya ya harus berarti berjamaah, bertemu dengan orang-orang yang sukses supaya bisa berkolaborasi bersama-sama. Yang kedua, produknya harus murah dan berkualitas. Produknya murah tapi tidak murahan. Bahasa gampangnya itu compatible produknya. Produknya marketable, produknya mudah dipasarkan. Produk apa yang hari ini, kalau ekonomi pada hari ini? Ekonomi hari ini, wah, di tengah lockdown ya tentu yang terkait dengan bahan kebutuhan pokok, kaitannya dengan nutrisi, penjagaan kesehatan, itu pasti produk-produk yang hari ini laris manis gitu. Yang ketiga adalah bisnis yang harus mudah diduplikasi dan skalanya cepat meluas. Duplicable and scalable. Kalau di buku saya tuliskan perbedaan antara dagang dan bisnis. Ada 11 perbedaan antara dagang dengan bisnis. Banyak orang mengira dia sedang berbisnis, padahal sebetulnya sedang berdagang. Yang keempat adalah tidak punya resiko atau minim secara resiko atau resikonya terkontrol, tidak mengganggu aktivitas rutin. Ya, kalau teman-teman hari ini masih bekerja, masih jadi karyawan, masih pegawai PT, no problem. Tapi mulai bisnisnya dan cari bisnis yang bisa dikerjakan di remote dari jauh atau bisa dikerjakan by system sehingga tidak menambah aktivitas itu, teman-teman. Nah, ini yang paling penting yaitu punya mentor. Bisnis tanpa mentor itu sama dengan bunuh diri. Bisnis butuh mentor, dan dalam dunia bisnis mentor memang berbayar, ya, pasti bayar atau setidaknya ada bayarannya gitu ya. Kemudian didukung bisnis abad 21, bisnis yang didukung dengan kekuatan IT. Penutup dari materi saya ini, mohon maaf agak panjang, yaitu terkait dengan keutamaan istighfar. Jadi buat para pebisnis, buat para pelaku ekonomi, apalagi buat para dai, itu ya, maka memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena ada hadisnya. Rasulullah bersabda, siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah menjadikan baginya setiap kesusahan ada jalan keluar. Pada setiap kesempitan ada cara mengatasinya, dan pada setiap rezeki diberikan dari sumber yang tidak disangka-sangkanya. Tidak sebenarnya sekali. Min haitsu la yahtasib, ya, dari sumber yang tidak disangka-sangka tanpa perhitungan. Maka memperbanyak istighfar. Salah satu zikir yang harus dilakukan oleh para ikhwan sekalian adalah memperbanyak istighfar. Dan istighfar ini masuk kategori zikir mutlak, zikir yang tidak perlu ada hitungan khusus gitu ya, boleh 1000, boleh 2000, boleh berapa gitu ya. Nah, itu setidaknya setiap hari usahakan minimal 1000 kali istighfar. Astagfirullah, 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 ya. 1000, 1500, 2500. Semakin banyak istighfar, semakin memudahkan kita untuk melunturkan dosa-dosa kita dan akhirnya memudahkan rezeki kita. Sebaik-baik strategi adalah takwa. Saya percepat aja. Apa yang harus Anda lakukan? Niat yang benar, punya mimpi, be a fast learner, membangun jaringan, semangat berbagi dengan banyak orang, dan jadilah orang yang bersungguh-sungguh. Be mujahid. Apa yang harus Anda lakukan ya? Punya niat yang benar, bahwa saya ingin sukses, saya ingin kuat ekonominya, tujuannya supaya bisa berbagi dengan banyak orang, supaya bisa sodakoh nggak pakai mikir, kira-kira begitu ya. Punya mimpi, punya target berarti. Kemudian be a fast learner, jadi pembelajar yang cepat, dan cepat-cepat belajar. Nggak boleh lama-lama. Dan cara belajar cuma ada 4, nggak ketemu cara belajar yang lain. Yang pertama adalah reading, harus banyak baca. Hari ini jadi PR besar. Hampir sebagian besar umat Islam, khususnya para dai juga banyak yang malas baca. Banyak bangun jaringan, berhubungan dengan orang-orang yang berhasil, banyak belajar sama mereka, dan jadi orang bersungguh-sungguh. Kemudian, ya, kira-kira itu. Saya tutup dengan semangat berprestasi terbaik. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, ya, maka biarlah Allah dan Rasul dan orang-orang beriman yang akan
nilai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi terbesar buat diri saya pribadi, keluarga, dan juga buat ikhwas sekalian untuk kemudian mulai membangun kekuatan ekonomi dan semangat untuk kemudian menjadi solusi bagi masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbik wa la takuna mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, jazakallah, ahsanul jaza, Ustadz Firly sudah menyampaikan materinya dengan sangat berapi-api ya, dengan speed yang cukup tinggi, melewati durasinya. Tapi kita fokus semuanya insya Allah. Sampai pada saat saya sampaikan apakah ada yang ingin bertanya, belum ada yang ngetik nih. Karena fokus mendengarkan antum Ustadz. Masya Allah, ya tabarakallah. Baik, Iwafillah, silakan bagi antum yang ingin bertanya, bisa kirim lewat chat ya. Ustadz Sa'dan mungkin ada yang ingin ditanyakan Ustadz? Kalau Ustadz Sa'dan nanya itu berarti ujian berarti namanya. Yakfi luar biasa, subhanallah. Jazakallah Firly. Amin wa yakum Ustadz. Akhirnya cukupkan saja. Oh, cukupkan saja. Kayaknya cukup jelas, tinggal action semua itu. Siap. Saya closing statement dulu mungkin. Ya. Ya, Ustadz Eri, Ustadz Fauzi, dan wabil khusus Ustadz Sa'dan yang saya muliakan dan semua para Ustadz asatidz semua. Tentu materi ini sifatnya sebagai booster, sebagai kajian kita bersama, dan pada kesempatan ini di tengah wabah corona pada saat ini yang perlu kita lakukan buat para kader-kader dakwah pertama adalah minimal pertama masuk ke bab niat bahwa saya ingin kemudian membangun kekuatan ekonomi dengan mulai berbisnis dan berusaha. Yang kedua, buat ikhwas sekalian bisa mulai kemudian membuat list potensi apa saja yang saya miliki pada hari ini, apa yang saya punya, apa yang saya mampu, mulai dari modal dan seterusnya. Termasuk salah satunya diantaranya adalah tentang kekuatan finansial. Ya, ada kajian tersendiri tentang hal ini, tapi prinsipnya mulailah untuk merencanakan kekuatan finansial kita, karena itu yang paling sangat dibutuhkan justru pada kondisi-kondisi seperti ini. Dan setidaknya kalau saya biasanya memberikan gambaran, setidaknya bagilah kekuatan finansial kita kepada 3 hal. Yang pertama untuk operasional kita, kebutuhan sehari-harinya kita, itu dibudgetin, ada budgetnya sendiri, dan dicatat, harus dicatat. Ini muncul pertanyaan lagi, apakah kita punya catatan keuangan kita setiap bulan? Ini bagian dari perencanaan keuangan syariah buat para keluarga. Sebab ini PR di banyak masyarakat kita, juga di banyak ikhwah, di mana tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Jadi dari berapapun jumlah keuangan kita, satu bagikan buat operasional kita. Yang kedua, satu kantong tersendiri, kantong besar ya, kantong besarnya sendiri, nanti kan di breakdown lagi ke bawah. Jadi kalau operasional kan berarti ada uang sekolah, ada operasional, belanja makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah kaitannya dengan kantong yang kedua kaitannya dengan infak gitu ya, kaitannya dengan infak dan sodakoh buat dunia Islam, buat zakat kita, buat sodakoh kita ya. Kalau zakat sudah fix 2,5%. Yang diminta itu adalah memperbanyak sodakoh. Sodakoh nilainya unlimited ya, tidak ditentukan, bebas nilainya. Maka kita punya budget tersendiri untuk sodakoh. Sebab apa? Sebab ketika kita bersodakoh, Allah akan menambah rezeki kita lebih banyak gitu. Tidak ada orang yang miskin dengan sodakoh gitu. Tidak ada orang yang miskin kemudian ketika dia beramal berbagi kepada orang lain. Maka siapin kantongnya di sini. Kemudian yang kantong yang ketiga, yang paling terbesar adalah kantong lainnya yang ketiga adalah kantong yang kaitannya dengan berinvestasi. Ya, ini kaitannya dengan hadis Nabi ya. Nanti kalau ada materinya sendiri, bagaimana kemudian belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam tentang merencanakan masa paceklik selama 7 tahun. 7 tahun merencanakan persiapan, kemudian 7 tahun berikutnya merencanakan persiapan untuk masa paceklik. Nah, kondisi-kondisi sekarang ini masa paceklik dan membutuhkan perencanaan keuangan. Oh, kemarin-kemarin belum direncanakan, ya berarti mulailah dari sekarang. Tidak ada salahnya untuk memulai. Ya, itu bagian pertama operasional kita siapin budget keuangannya untuk harian kita, termasuk hiburan, jalan-jalan dengan keluarga, misalkan, itu disiapin budgetnya. Kita mau jalannya tahun depan, budgetnya udah disiapin, sehingga kita tidak akan mengganggu keuangan kita di beberapa bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, tadi kaitan dengan infak sodako. Infak sodako kita siapin. Nah, yang tidak boleh terlupakan adalah yang kantong ketiga, yaitu menyiapkan keuangan berikutnya untuk menginvestasikan bisnis kita kepada yang lain. Ini ada hadisnya sahih, yaitu kaitannya dengan ada seseorang yang kemudian dia membagi, ada hujan, yang hujan itu cuma di kebunnya dia saja, kemudian dia membagi keuntungan.
ditanya sama sahabat Rasulullah, kenapa kebun kamu yang diturunkan hujan? Karena aku membagi hasil dari kebun ini 3. Pertama untuk anak dan istriku, ya, yang kemudian aku untuk dakwah, untuk sedekah, dan aku kembalikan lagi kepada kebunku. Artinya diinvestasikan kembali untuk pembangunan kekuatan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada ikhwatul iman sekalian. Mohon doakan saya juga mudah-mudahan istiqomah dan kemudian sehat sekeluarga, dan saya doakan ikhlas sekalian dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Salam sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan keceriaan. Amin. Dan kita terbebas dari wabah. Amin. Dan insya Allah juga mudah-mudahan wabah corona ini segera diangkat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqum birafiq fala takuna mutarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib, cukup Pak Fauji? Tutup doa kafatul majlis. Cukup ya. Ya, baik. Ikhwan fillah rahmatullah, terima kasih atas perhatiannya, khusus pada Ustaz Firly ya, sudah memberikan boosting nih luar biasa buat kami. Mudah-mudahan semangat ini terus terjaga ya, dan bisa dilaksanakan gitu Ustaz ya, insya Allah. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembalikan kepada Pak Fauji. Siap. Jazakallah Pak Ustaz Ferry dan Ustaz Firly. Sepertinya Ustaz Firly sama Ustaz Ferry ini satu angkatan atau beda angkatan nih di UNJ nih? Sama-sama di UNJ nih. Ustaz Firly UNJ, aneh di Depok Ustaz. Oh lalu ya lain ya. Lain. Iya. Baik, jazakallah untuk pagi hari ini sangat mencerahkan di hari libur. Keberkahan untuk kita semua. Kita tutup sudah dengan tadi dengan doa majlis.